Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih penyebab iklan ataupun campaign atau ads kalian itu boncos ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah beriklan di Meta, di Facebook atau Instagram tapi hasilnya masih belum bagus atau masih rugi, masih boncos, masih belum menutupi biaya iklan, hasil iklannya sendiri, ada beberapa faktor nih yang aku rinci, yang aku rangkum, yang mungkin bisa jadi insight buat teman-teman semuanya. Yang pertama ada produk, yang kedua ada kreatif, yang ketiga evaluasi dan KPI, dan yang keempat adalah objektif ya. Jadi 4 hal ini yang minimal teman-teman harus lakukan sebelum beriklan ataupun sudah beriklan dan boncos. Ini yang bisa dievaluasi. Yang pertama terkait dengan produk. Yang pertama, produk itu mungkin tidak market fit. Tidak market fit ini menyebabkan iklan yang teman-teman jalankan itu cepat saturate atau cepat turun performanya karena produk tidak market fit. Yaitu produk ini nggak ada demandnya atau demandnya rendah. Mungkin teman-teman belum riset produk terlebih dahulu, cari produk-produk yang memang laris di pasaran, atau produk ini tidak memiliki value ladder ya, atau juga penawarannya tidak menarik ya. Jadi dari produk ini tidak market fit, tidak memiliki value ladder, dan juga penawaran yang tidak menarik ya. Untuk terkait dengan produk market fit itu adalah produk yang memang memberikan solusi bagi permasalahan dari target market teman-teman semua ya. Kalau tidak memiliki value ladder, misalkan jualan akuarium, nah apa bedanya akuarium yang kita jual dengan akuarium yang seller lain jual? Kita memiliki value apa? Misalkan kita bisa bergaransi service atau garansi pecah, kita ganti dan lain sebagainya. Itu masuk di value ladder. Yang ketiga adalah penawaran tidak menarik. Jadi penawaran yang teman-teman lakukan di landing page itu tidak membuat customer itu pengen beli produk teman-teman. Misalkan hanya menggunakan satu harga, satu pieces 99.000. Tidak ada decoy price, misalkan satu pieces 99, dua 129, 3 150. Nah, tidak ada penawaran yang memang membuat trigger bagi calon customernya untuk membeli produk yang kalian tawarkan. Ya, itu dari segi produk. Dari segi kreatif sendiri biasanya dia low CTR. Jadi mungkin teman-teman tidak tahu kreatif yang bagus itu seperti apa, tidak bisa membuat kreatif yang menarik seperti apa, tidak bisa membuat kreatif yang menghasilkan CTR yang tinggi. Nah, jadi performa CTR-nya rendah. Otomatis kalau CTR rendah, cost per kliknya, CPC-nya juga mahal. Ya, kalau CPC-nya mahal, otomatis orang yang masuk ke landing page itu juga semakin sedikit. Nah, dengan orang yang masuk ke landing page semakin sedikit, maka biaya iklannya akan semakin mahal ya. Yang kedua terkait dengan kreatif ini adalah tidak memiliki banyak konten ya. Jadi hanya sedikit konten yang teman-teman punya. Jadi sedangkan kalau untuk Meta saat ini kita butuh testing konten, testing kreatif, entah itu video dan image. Nah, biasanya kalau kita tidak memiliki banyak konten kreatif, maka performa iklan kita tidak bisa maksimal ya. Jadi harus memiliki banyak konten ya teman-teman semua ya untuk beriklan di Meta. Minimal untuk testing itu bisa 2 atau 3 konten, bisa berupa image ataupun video ya. Kemudian terkait dengan evaluasi dan KPI, yang pertama adalah tidak memiliki KPI iklan. Nah, biasanya para advertiser pemula atau teman-teman yang baru mau beriklan ataupun teman-teman yang sudah beriklan tapi boncos itu tidak memiliki KPI iklan ya, tidak memiliki KPI iklan. KPI iklan itu seperti apa? KPI iklan itu adalah berapa cost per lead yang harus kita hasilkan untuk sebuah produk supaya kita menghasilkan profit ya. Jadi kita tentuin dulu nih CPR-nya berapa di sini misalkan ya. Nah, kita tambahkan di sini CPR-nya berapa ya. CPR misalkan 15.000. Nah, kemudian bisa juga kita untuk menghasilkan CPR 15.000 itu harus menghasilkan CTR berapa? Misalkan CTR 1,5% ya. Kemudian untuk menghasilkan CTR dengan CTR 1,5% menghasilkan CPC berapa? Misalkan CPC-nya adalah Rp1.000.
dan lain sebagainya ya. Jadi KPI ini harus ditentukan, dan juga nanti closing rate-nya berapa untuk bisa profit. Jadi teman-teman harus memiliki KPI iklan ya. Kalau nggak punya KPI iklan, jangan berharap bahwa iklan teman-teman akan bisa profit dan scalable ya. Jadi kalaupun hanya profit tapi tidak scalable ya, jadi harus memiliki KPI iklan. Yang kedua adalah tidak bisa membaca matriks. Nah, namanya iklan di Meta itu pasti ada matriks-matriksnya. Kalau di Meta itu ada banyak banget, ribuan matriks yang harus teman-teman bisa tahu ya, minimal tahu matriks ini untuk apa. Tapi tidak semuanya bisa dievaluasi atau perlu dievaluasi. Jadi minimal teman-teman bisa membaca matriks penting, yaitu kayak CTR, CPC, CPR, dan view content dan lain sebagainya. Entah itu matriks yang memang sudah disediakan oleh Meta ataupun matriks yang kita bikin sendiri, ataupun berupa matriks custom seperti OCLP dan lain sebagainya. Ini matriks kita masukin misalkan matriks bawaan seperti CTR, CPC, dan juga CPR dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga matriks yang custom metric seperti OCLP, konversi landing page ya. Ini juga perlu kita lihat seperti OCLP atau speed landing page-nya dan juga konversi landing page. OCLP ini adalah outbound click to landing page. Jadi kita bisa tahu dengan custom metric ini berapa speed landing page yang kita gunakan, itu berapa persennya traffic yang masuk ke landing page kita. Kemudian kalau konversi landing page ini adalah berapa persen orang-orang yang sudah landing ke landing page kita, kemudian dia melakukan action, entah itu membeli ataupun check out ataupun add to cart ke tokonya teman-teman semua. Jadi itu adalah metrik custom yang bisa dibikin di Meta. Nah, kalau teman-teman nggak bisa baca metrik ini, sekali lagi saya bilang, kalaupun saat ini campaign teman-teman itu profit tapi tidak scalable ataupun tidak bisa di scale ya. Kemudian yang terakhir adalah objektif. Nah, objektif ini adalah ada dua penyebabnya biasanya. Yang pertama adalah salah objektif iklan, yang kedua langsung iklan konversi. Nah, salah objektif iklan ini biasanya teman-teman yang baru banget mulai main asal boost post aja di halamannya atau di fanpage, sehingga iklannya itu berantakan, targetingnya berantakan, performanya berantakan, otomatis akan boncos atau minus ya. Boncos atau minus ya, itu adalah salah objektif iklan. Karena di Meta sendiri ada object awareness, ada traffic, konversi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman salah objektif iklan, sudah pasti iklan teman-teman ini bakal boncos ya. Dan yang kedua adalah langsung iklan konversi. Nah, ini bisa dibilang salah, bisa juga enggak gitu. Kenapa? Karena ketika memang audiensnya cukup besar, teman-teman bisa langsung beriklan konversi. Tapi kalau produk teman-teman ini niche market yang memiliki market spesifik, itu tidak bisa langsung iklan konversi, tapi harus menggunakan sales funnel ya. Teman-teman harus menggunakan sales funnel, harus melakukan iklan TOF dan juga BOF dan lain sebagainya ya. Jadi untuk iklan konversi ini harus dilihat dulu produknya, niche marketnya, audiensnya. Kalau memang besar dia bisa, tapi bisa langsung iklan konversi. Kalau memang segmented banget, yaitu harus menggunakan sales funnel. Oke. Jadi ada 4 hal penting yang teman-teman harus perhatikan ketika iklan teman-teman boncos ya. Tadi ada produk, kreatif, evaluasi, dan KPI, dan juga objektif. Oke. Sekian untuk video tentang penyebab ads boncos. Semoga bermanfaat.